Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Pak Ilman. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya Bu Nur Asana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, Ibu, putra putri sehat nggih? Alhamdulillah sehat sedaya Pak. Nggih. Bu Nur Asana bisa menyediakan waktu terkait dengan kemarin panjenengan ngabari saya, katanya kok Bu Nur Asana mau cerita apa gitu. Iya Pak, itu kemarin saya WA panjenengan Mm-mm. untuk memberikan sedikit ya tentang apa yang menjadi unek-unek saya Pak. Pak Boleh, boleh ya saya meminta waktunya Pak ya? boleh Bu Nur, monggo silakan. Begini Pak, Mm-mm. akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Pak, kurang Gitu. motivasi belajarnya begitu dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang saya ajar di dalam kelas saya itu Pak, hanya 50% yang mengerjakan tugas Pak, alias yang 50%-nya itu tidak mengumpulkan tugas Pak. Baik Bu Nur. Jadi yang saya tangkap pada intinya bahwa pembelajaran yang Bu Nur lakukan di kelas itu membuat murid Bu Nur itu kurang antusias. Kemudian juga berimbas pada jumlahnya siswa yang mengerjakan tugas itu kurang signifikan gitu Bu Nur ya. Mungkin di angka 50% seperti yang Bu Nur ungkapkan. Nah, kemudian Bu Nur, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita siang ini, Bu Nur? Begini Pak ya, saya mengharapkan solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi ini tentang antusiasme siswa saya yang ketika dalam pembelajaran saya itu kurang antusias gitu Pak. Dan juga masalah atau solusi dari permasalahan saya yang kedua yaitu tentang murid saya yang hanya 50% dari jumlah siswa di kelas saya itu hanya 20 siswa dari 40 siswa itu yang mengerjakan tugasnya, Pak. Baik. Eh, Kemudian yang ingin saya konfirmasi ke Bu Nur, menurut Bu Nur Hasanah, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kira-kira kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas? Hmm, ya kalau saya ingat kembali, Pak ya, hal Hmm. yang menyebabkan siswa saya kurang antusias itu yang pertama, karena pembelajaran yang saya ajarkan di kelas saya itu sedikit membosankan, Pak. Karena saya terlalu monoton, saya hanya memberikan ceramah, saya terlalu dominan untuk saya berbicara, sedangkan saya tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mereka mengungkapkan apa yang menjadi gagasannya atau apa yang mereka inginkan gitu Pak. Bercerita di depan murid-murid saya itu saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya Pak. Terus kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada siswa saya untuk berpendapat aktif dalam kegiatan pembelajaran gitu Oh, Pak. gitu. Juga saya tidak mengatur apa ya, mungkin ini anak kemampuannya hanya 10 soal, sedangkan saya memberikan 20 soal. Jadi kapasitas mereka untuk belajar atau menjawab soal hanya 10, sedangkan saya memberikan 20, berarti terlalu banyak mungkin Pak untuk siswa. Oh, gitu Bu Nur ya. Jadi yang saya tangkap pada intinya, saya ingin konfirmasi kepada Bu Nur bahwa pembelajaran yang Bu Nur lakukan itu masih tergolong pada kategori teacher center ya, masih berpusat pada guru ya. Jadi Pak, Oke. Kemudian Ibu Nur, kira-kira eh, apa saja hal yang dapat membuat murid-murid Bu Nur itu antusias dalam pembelajaran? menurut saya mungkin murid menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak ya. Iya, Tidak hanya saya yang monoton berbicara sehingga anak tidak merasa bosan enggak gitu Pak. baik. Saya juga sepakat dengan pendapat Bu Nur ya. Jadi dalam pembelajaran itu bagaimana apa namanya menimbulkan suasana yang asik, yang nyaman untuk murid Bu Nur ya. Kemudian Bu Nur, Gitu, Pak. nah eh, lalu menurut Bu Nur, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu asik atau merasa tidak bosan dalam pembelajaran yang Bu Nur lakukan?
Menurut saya begini Pak, jadi pembelajaran yang berpusat pada anak, itu pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Mungkin anak akan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu kemudian saya ketika anak merasa bosan dalam pembelajaran, saya akan memberikan ice breaking pembelajaran lebih menarik. Mungkin begitu, Pak. Oke. Baik, Bu Nur. Saya juga sangat sepakat apa yang disampaikan Bu Nur dengan memberikan ice breaking, kemudian memberikan game gitu ya. Kemudian Bu Nur, saya ingin konfirmasi juga mengenai tugas ya. Tadi kan permasalahannya dua. Yang pertama bahwa antusiasme pembelajarannya berkurang, kemudian tugas yang mengumpulkan juga sedikit, ngoten Bu Nur ya. Kemudian mengenai tugas Bu Nur yang diberikan kepada murid-murid Bu Nur dalam kelas. Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu Nur? Kira-kira apa? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak, Pak, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam, sehingga anak-anak kurang asik dalam kegiatan belajarnya. Baik, kalau boleh tahu Ibu, Ibu menggunakan sumber belajar di dalam kelas apa saja? Saya biasanya hanya menggunakan buku teks, Pak, buku teks siswa, buku siswa itu, Pak, buku teks ya yang saya peroleh dari perpustakaan. Baik, jadi Bu Nur sering kali menggunakan buku teks atau buku yang dari perpus, ngoten nggih? Ya, baik. Kemudian J, Pak. kira-kira ada sumber belajar yang lain lagi tidak selain buku teks yang Bu Nur gunakan di kelas? Saya pikir mungkin banyak ya Pak sumber belajar yang bisa saya gunakan untuk sumber belajar pada pembelajaran saya yang sesuai dengan karakter siswa, juga sesuai dengan perkembangan siswa mungkin yang saat ini menarik bagi anak, mungkin video atau YouTube ataupun artikel blog, mungkin juga tulisan ilmiah dari internet, ataupun yang sedang ngetren pada zamannya sekarang ini TikTok Pak nggih. Iya. Apa mungkin nggih. Iya. Iya, Bu. Ya, kita memang sering kali melihat ya di reel TikTok ya. Ada banyak pembelajaran-pembelajaran anak-anak terkait anak SD gitu bener ya. Ya, itu juga cukup baik sih. Kemudian Iya. juga kita bisa itu seperti yang Bu Nur katakan tadi apa? Melalui video YouTube kita bisa apa namanya amati, kemudian kita tiru, kita modifikasi menjadi hal yang menarik untuk siswa kita sesuai dengan karakter murid kita, ngoten Bu Nur. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nur, saya juga sangat setuju Bu Nur. Nah, saya yakin bila Bu Nur itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Bu Nur itu antusias, gitu ya. Nah, kemudian Bu Nur, pada saat Ibu tadi sudah mengungkapkan hal-hal terkait dengan apa namanya jawaban-jawaban bagaimana murid itu akan antusias, kemudian Bu Nur juga mengungkapkan dengan adanya sumber belajar yang variatif, kemudian rencana Ibu untuk menyelesaikannya ini seperti apa, Bu Nur? Yang pertama Pak ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat siswa saya. Istilahnya saya akan laksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga siswa tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk dramon ataupun laporan digital. Iya, Bu Nur. Bagus sekali rencana Bu Nur ya yang sudah diungkapkan dari apa namanya mulai merancang pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu Nur ya. Jadi bagaimana kita memfasilitasi gitu ya seluruh murid kita di kelas kan gitu Bu Nur ya, yang Bu Nur inginkan bagaimana memfasilitasi yang sukanya puisi berarti membuat laporannya melalui puisi, kemudian bentuknya mungkin drama, mungkin pantun ataupun laporan digital ngoten Bu Nur nggih. Nah, baik Bu Nur, saya sangat senang semoga apa yang Bu Nur ungkapkan dalam rencana yang Bu Nur rencanakan tadi
bisa dilaksanakan Bu Nur dan berhasil tentunya seperti itu. Nah, Bu Nur Asana, dari rencana yang panjenengan buat itu dengan menggunakan diferensiasi, kemudian kalau yang saya tangkap tadi diferensiasinya ada proses, kemudian ada produknya. Nah, Ibu, apa komitmen Bu Nur terhadap rencana yang telah Bu Nur buat? Seperti ini Pak, saya punya komitmen untuk kegiatan ini ya Pak ya, yaitu untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan bagi anak dengan menggunakan banyak sumber belajar. Untuk apa? Ya, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid saya itu Pak dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar bagi siswa saya sehingga siswa belajarnya. Benar, bagus sekali. Saya sangat mendukung Benar ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Memang ya seperti itu Benar ya, kondisi di lapangan. Terkadang ada beberapa masalah ngoten Benar ya. Semoga gimana Benar kira-kira ada sudah agak mendingan atau bagaimana? Ya Pak, sudah terasa lega Pak. Yang tadinya bengkeki di dada itu sudah mulai pelan Pak ini Pak. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Nur. Sekali lagi saya juga mohon maaf apabila kali ini saya kurang bisa memfasilitasi Bu Nur, tapi semoga bisa bermanfaat dan kemudian Bu Nur di dalam kelas sesuai tujuan awal bisa membawa murid-murid Bu Nur menjadi lebih antusias dalam pembelajaran, Bu Nur. Kemudian efeknya apa? Efeknya tugasnya itu nanti akan meningkat yang mengumpulkan. Gitu Bu Nur ya. Saya juga terima kasih Bu Nur sudah mempercayakan dengan saya. Kita ngobrol-ngobrol bareng nanti di lain kesempatan. Semoga kita bisa bertemu lagi Bu Nur Asana nggih. Ya, terima kasih Pak Ilman ya atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita ya Pak ya. Amin. Oke, sama-sama Bu Nur. Sampai bertemu lagi Bu Nur nggih. Kira-kira cekap Bu Nur. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nur. Ketemu lagi di lain kesempatan. Monggo Pak Nanang. Assalamualaikum Pak Ilman. Waalaikumsalam Pak Nanang. Lancar tadi Pak ya? Alhamdulillah Pak, ya lancar. Proses kopinya itu ya alhamdulillah berjalan lancar. Nah setelah proses observasi tadi Pak ya, bersama Koci, saya ada sedikit pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Pak Ilman. Boleh ya Pak ya? Baik Pak, boleh. Ya, ini pertanyaan pertama Pak ya. Bapak tadi kan sudah melakukan proses coaching, apa saja yang didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak, sesuai rencana awal tadi Pak ya. Baik, tadi selama coaching saya dengan Bu Nur Asana dalam menyelesaikan Bu Nur mengungkapkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya sudah berusaha melakukan dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya berusaha mengidentifikasi permasalahan yang dari Bu Nur, kemudian menggali Bu Nur untuk mengungkapkan rencana aksinya, dan kemudian tanggung jawab atau komitmen yang diutarakan oleh Bu Nur. Kemudian saya juga membantu menggali potensi dari Koci, dalam hal ini adalah Bu Nur, untuk menemukan solusi dari permasalahan sendiri Pak Nanang. Oh begitu ya Pak ya, alhamdulillah ya. Pak Ilman tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta Pak. Nah sesuai dengan yang saya amati tadi, ya juga ada beberapa catatan Pak. Baik Pak. Nah, ya Pak Ilman tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, ada tujuan, identifikasi 5 permasalahan yang ada pada diri Koci. Kemudian Pak Ilman sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana atau aksi tindakan yang harus dilakukan, dan juga Pak Ilman sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci.
nanti agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, begitu Pak ya? Baik, Pak. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Ilman dengan Koji. Pak Ilman sudah fokus gitu ya. Di situ artinya Pak Ilman sudah ada kehadiran penuh atau present. Pak Ilman sudah mendengarkan aktif, dan tentunya tadi Pak Ilman sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Nah, luar biasa apa yang disampaikan Pak Ilman dalam proses coaching tadi. Mudah-mudahan saya doakan Pak Ilman kita sukses gitu ya Pak Ilman ya. Dalam kegiatan coaching selanjutnya. Begitu Pak. Ya, ada satu pertanyaan lagi, boleh ya Pak Ilman ya? Boleh Pak Nanang, monggo. Iya. Untuk ke depan itu Pak ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Itu ya. Dari pengalaman tadi pada saat saya coaching dengan Bu Nurasana, ada yang ingin saya tingkatkan, yaitu terkait dengan kompetensi saya dalam mendalami lagi terkait dengan alur tirta Pak, yaitu untuk melakukan coaching supaya nanti pada coaching selanjutnya itu menurut saya harus lebih baik daripada coaching pada kesempatan hari ini Pak. Koneksiku terputus Pak, sebentar Pak. Tak ulangi dari jawaban Pak Nanang ya. Tak ulangi dari jawaban ya. Yang pertanyaan terakhir, tak potongnya baik. Jenengan tanya satu pertanyaan lagi Pak. Ya, sebentar. Untuk ke depan Pak Ilman ya, apa kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Baik, Pak Nanang, menurut saya berdasarkan coaching hari ini bersama Bu Nurasana, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih bisa mendalami lagi Pak terkait dengan alur tirta, agar pada saat saya melakukan coaching, pada coaching selanjutnya akan menjadi lebih baik Pak, sesuai dengan tujuan daripada coaching ini sendiri. Ngoten nggak Pak? Oh, begitu Pak ya, Pak Ilman memang luar biasa itu. Jadi Pak Ilman akan mendalami lagi alur tirta supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Ilman, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi. Saya sudah melakukan observasi menggunakan coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini Pak Ilman ya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Pak. Baik, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang. Sampai jumpa kembali dari saya Tijak Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.